terzolimi. Lea Lindra Wijaya Suroso kirim surat ke Presiden Jokowi minta keadilan. Pejuang pendidikan yang sudah puluhan tahun menjadi seorang guru dan dipercaya oleh pemerintah sebagai kepala sekolah SMK Negeri 1 Batam, Lea Lindra Wijaya Suroso, justru dipersalahkan dan dihukum dengan tuduhan korupsi. Padahal seluruh pengeluaran sekolah sudah dijalankan sebagaimana aturan diketahui oleh komite sekolah dan telah sesuai prosedur. Hanya karena ada seseorang yang memviralkan dengan pemberitaan kepala sekolah membeli kendaraan mobil pribadi menggunakan dana sekolah. Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, Lea Lindra Wijaya Suroso menegaskan bahwa kendaraan operasional sekolah SMKN 1 Batam tersebut bukanlah milik pribadi. Hanya karena pihak leasing kendaraan menerangkan bahwa kredit kendaraan tidak boleh atas nama sekolah dan harus atas nama perseorangan. Akhirnya disepakati dengan pengajuan atas nama dirinya dan kendaraan 1 unit mobil Toyota Innova tahun 2018 yang dibeli dengan mencicil lunas tahun 2022 tersebut telah masuk menjadi aset sekolah dan digunakan untuk operasional sekolah dan bukan untuk kepentingan pribadi. Diakuinya mobil Innova aset sekolah tersebut dibeli dengan uang SPP peserta didik, dan bukan dana BOS. Jadi dari mana sumber pemberitaan dengan dana BOS, dan penggunaan dana SPP untuk kebutuhan sekolah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pada pasal 52 huruf I, menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Atas dasar tersebut maka pihak sekolah sepakat untuk membeli kendaraan dengan cara mengangsur, dan proses pengeluaran uang juga dilakukan oleh bendahara sekolah. Penyelenggaraan administrasi di sekolah telah sesuai dengan asas umum pemerintahan dan tidak ada unsur memperkaya diri. Semua adalah untuk peningkatan mutu pendidikan. Jadi kenapa saya dan bendahara sekolah harus dipenjara? Karena memajukan mutu pendidikan dan diberhentikan sebagai guru PNS, padahal tidak ada unsur korupsi, tanyanya dengan meneteskan air mata. Tuduhan lain adalah penggunaan uang negara yang dituduhkan sebesar Rp468.974.117 berasal dari sumbangan dan dari SPP, yang digunakan untuk 1. Untuk biaya diklat, pembelian alat praktek, pembuatan galeri kewirausahaan dan untuk membeli seragam organisasi siswa. 2. THR untuk seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Kegiatan outbound untuk pengembangan diri pendidik dan tenaga kependidikan. 4. Kegiatan perpisahan siswa. 5. Kegiatan musyawarah kerja kepala sekolah. 6. Pelayanan tamu-tamu sekolah dan kegiatan sosial sekolah lainnya. Dan 7. Kesalahan penginputan tanpa sengaja oleh bendahara. Dengan pengeluaran seperti di atas, saya dan bendahara BOS tetap dihukum pidana penjara, didenda dan saya diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp132.042.752 pada putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjung Pinang. Rp468.974.117 pada putusan banding Pengadilan Tinggi Kepri Rp468.974.117 pada putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Pertimbangan hukum Majelis Hakim baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Banding dan Pengadilan Kasasi MA menyatakan bahwa SPP dan sumbangan adalah uang negara berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Gubernur Kepri No. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 5. Pidana tambahan uang pengganti. 6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. 7. Gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan konjurkus realis. Padahal kami tidak ada unsur perbuatan menguntungkan diri sendiri.
Semua kami lakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik, serta peningkatan kompetensi guru. Bahkan uang yang digunakan adalah sumbangan masyarakat dengan dana SPP yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pada Pasal 51, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur bahwa sekolah maupun komite sekolah dapat menggalang, termasuk menerima dana sumbangan dari masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok. Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pada huruf B angka 8 bidang keuangan dan pembiayaan huruf B poin 3. Kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya. Jadi seluruh proses penggunaan anggaran di sekolah telah dijalankan sebagaimana aturan yang ada, dan tidak ada unsur memperkaya diri maupun penyalahgunaan kewenangan. Untuk itulah kami bersurat kepada Presiden Jokowi yang diharapkan juga bisa ditindaklanjuti dengan kebijakan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, agar mendukung upaya kami dalam mengajukan upaya hukum berkeadilan dengan mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung. Harapnya dan kehadiran hari ini ke Bapak Kamarudin Simanjuntak SH. Dirinya berharap proses PK yang akan diajukan bisa dibantu dalam mencari keadilan dengan proses pengajuan peninjauan kembali tersebut oleh penasehat hukum Bapak Kamarudin Simanjuntak SH, pintanya. Jadi 468 juta ya. Iya. Nah, ibu ini diberhentikan jadi kepala sekolah. Sementara yang dilakukan oleh ibu ini tidak ada korupsi, karena menurut undang-undang korupsi, apabila melakukan korupsi itu memang dipidana, tapi semua yang dilakukan ibu itu adalah tidak korupsi gitu. Jadi ada apa ini gitu dengan Batam ini gitu. Demikian juga jaksanya gitu, supaya dikasih pembelajaran.